Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada yang standby, teman-teman? Halo, teman-teman yang lain coba diajak lagi, ada? Insya Allah hari ini kita dua pertemuan ya. Untuk materinya saya share di sini. Pertemuan 11 sama pertemuan 12 ya, teman-teman. Nah, silahkan di-download.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini nggak ada yang join lagi nih di sini, yang ada aja ya. Oke, El ini udah bergabung lagi, karena kita kelas ini sih ya, informatika ya. Oke, di sini saya share ulang untuk materinya ya. Teman-teman yang mau download, dipersilahkan untuk pertemuan 11 dan pertemuan 12. Oke, saya upload kembali. Sudah ada di e-learning juga, bisa teman-teman cek kalau mau download dari e-learning. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 11 terlebih dahulu ya. Di pertemuan 11 kita lebih banyak teori, karena memang untuk penggunaan implementasi di pekerjaan nanti kurang lebih ini apa ya, tidak banyak muncul ya kalau untuk case yang pertemuan ini. Tapi nggak ada salahnya juga kita jadi tahu ya bahwa algoritma itu banyak ya, case-nya saking dinamisnya dia banyak untuk materinya ya. Oke, di sini saya share untuk pertemuan 11. Kita dua pertemuan ya, nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti di Januari kita lebih ringan ya, tinggal dua pertemuan lagi. Nah, sebelum itu oke, saya absensi terlebih dahulu. Kalau saya nggak apa-apa, saya di screenshot aja ya. Semoga teman-teman pada simak. Oke, saya absensi dulu. Oke, saya mulai untuk di pertemuan 11. Hari ini kita belajar tree ya, tree dalam bahasa pemrograman Java. Jadi tree ini sebenarnya kalau kalian pernah pelajari di matematika itu nggak jauh beda sama matematika yang basisnya tree atau pohon ya. Hierarki biasa kita sebutnya ya kalau di matematika, tapi kalau di Java kita sebutnya tree. Nah, di sini kita mengenal aplikasi tree ya, bagaimana cara melakukan operasi di tiap elemen pada tree. Biasanya tree itu kan namanya pohon pasti dia ada levelnya ya, ada levelnya, kemudian udah pasti ada root ya. Root itu atau akar kita sebutnya, atau sebutnya kita ada parent sama ada child ya, atau anak dari si tree ini. Nah, nanti kita melihat perbedaan antara tree, binary tree, kemudian traversal of tree sama iteratornya apa. Nah, sebelum lebih jauh,
teman-teman, di sini saya ilustrasikan atau analogikan bahwa kalau di kehidupan nyata katakan kita punya sebuah pohon ya. Satu pohon di sini banyak sekali cabang ya, ada cabang, ada daun ya. Kemudian ada root di sini ya, akar paling bawah di sini. Nah, kalau tree ini nanti sifatnya bisa kebalikannya. Jadi rootnya itu kita taruh paling awal. Kalau di sini kan penggambarannya paling bawah ya. Tapi kalau di Java ini kita paling awal ya, paling atas nantinya. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang computer science ya atau computer scientist seperti ini ya, tadi yang saya sebutkan itu terbalik. Jadi root-nya itu paling atas, kemudian ada branch ya. Branches di sini berarti dia banyak cabang. Cabangnya ada berapa ya? Levelnya level berapa? Kemudian nanti ada leaf-nya ya. Atau ada daunnya, hitungannya seperti apa nanti dihitung. Kemudian dari sini antara simpul satu dengan simpul lainnya kita sebutnya namanya nodes. Nodes di sini artinya teman-teman bisa melihat oh dia level berapa, masuknya di node berapa. Istilahnya seperti itu atau simpul kita sebutnya. Ya. Nah, kumpulan node yang saling terhubung ini kita hubungkan secara hierarki. Hierarki itu artinya bertingkat atau punya level. Nah, punya level di sini ya, kita bisa lihat berapa data dan linknya ya penghubung antara node satu ke node yang lainnya di sini ya. Kalau misalnya tiap node ini memiliki satu induk kecuali node root ya atau akar, dia tidak punya induk. Artinya udah paling tertinggi itu ya di node root kita sebutnya. Nah, tiap node ini nantinya punya anak dalam jumlah berapapun. Artinya parent ini dia punya child, child-nya ini dia bisa jumlahnya tak terhingga. Tak terhingga mungkin terlalu banyak ya, tapi bisa dihitung selama dia masih terus punya anak di sini ya. Nah, hubungannya antara tree sama linked list itu ada kesamaan, tapi sama-sama berbeda. Di sini, kalau di linked list dia sifatnya linear, ya, artinya dia serial. Contohnya misalkan kalau di dalam satu kelas itu ada nama-nama mahasiswa, misalnya dari A dulu, ya Agus, Ani, Adi, dan seterusnya. Kemudian kalau di tree, dia itu dilihat dari tingkatan pegawai atau level pegawai. Misalkan di eselon 1, eselon 2, dan seterusnya. Atau eh, di bagian staff, atau nanti di atas staff itu ada senior staff, ada kalau di IT mungkin dari programmer, di atas programmer ada sistem analis, di atas sistem analis ada project manager, ya. Di atas project manager ada direktur ya, direktur project, di atas direktur baru ada komisaris misalkan. Seperti itu kalau di dalam perusahaan. Artinya non-linear. Ya, dia dilihat berdasarkan hierarkinya aja. Nah, kalau di tree dia sifatnya not ya. Dia dari root ini nanti dia bisa dilihat level tertingginya level 1, kemudian subtree-nya atau pohon anaknya ini dia punya beberapa node yang tersusun hierarki yang ada di bawah root ya. Artinya tadi ya bisa kita perhatikan di situ. Oke. Kemudian ini antara linked list sama tree. Nah, di tree ini atau pohon istilahnya adalah posisi hierarki dari sebuah node ya. Bisa dikategorikan dia di lokasi level 0 atau 1. Ini boleh kita tentukan ya. Mau 0 atau 1 ini kita yang tentukan. Nah, leaf-nya ini atau si daunnya ini dia tidak punya anak atau node. Artinya dia udah paling bawah ya. Jadi setelah branch baru leaf. Ingat ya. Root, branch baru leaf. Jadi daun itu udah paling terakhir. Nanti diatur berdasarkan tingginya atau height-nya ya, atau deep-nya kedalamannya ya. Kedalamannya ini jumlah levelnya di dalam satu pohon ini dia urutan keberapa jumlah levelnya.
ya. Ini untuk gambarannya, katakan si R ini adalah root, ya. Dia masuk ke level 0. Kemudian di level 1 ini ada si S sama si T. S ini dia punya anak namanya X. Si T ini punya anak 3 namanya U, V, W, ya. Di sini ya. Nah, yang terakhir inilah yang disebut namanya leaf atau daun. Ini pun sama, disebutnya adalah leaf atau daun. Kalau yang ini S, T, sama X, ini maksudnya adalah branch. Ya, maksudnya branch. Kalau R berarti di sini adalah root. Ini child, di sini parent-nya adalah si T. T punya apa? Punya induk namanya si R. Nah, istilahnya kalau di tree atau pohon ada namanya predecessor. Predecessor itu berarti dia berada di atas node tertentu. Kalau successor berarti dia di bawahnya node tertentu ya. Kebalikannya. Jadi predecessor lawannya successor. Kalau ancestor ya itu adanya di pada jalur yang sama, artinya seluruh node yang belum sebelumnya punya node tertentu. Nah, descendant di sini ya terletak setelah node tertentu pada bagian yang sama juga. Bedanya yang tadi ancestor sebelum, kalau descendant berarti yang sudah atau setelahnya ya. Kemudian ada istilahnya parent atau predecessor satu level di atas satu node. Child berarti successor satu level. Sibling ya artinya kembar ya. Di sini dia punya parent yang sama. Kayak tadi ya. U, V, W, nah dia punya orang tua si T ini tadi gitu. Kemudian subtree ya, suatu node beserta descendant-nya. Ada size berarti banyaknya node. Height berarti di sini tingkatan dalam suatu tree, root ya. Node khusus yang memang tidak memiliki predecessor. Kemudian leaf sama degree. Kalau degree berarti banyaknya child dalam satu node. Artinya dalam satu jalur itu dia degree-nya berapa. Contohnya di sini ya, kita bisa tentuin ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ancestornya adalah si F. Ancestornya dari F siapa? Descendant B-nya siapa? Nah, di sini. Kita lihat jawabannya. Ancestor si F berarti C dan A. Ya. F ini ancestornya berarti sebelumnya. Berarti si C dan si A. Gitu ya cara bacanya. Kalau descendant berarti descendantnya B berarti si DE. Ya. Ini B, descendant artinya kebalikannya. Kalau tadi kan sebelum, ini sesudah. Berarti D sama E. Itu descendant. Parent dari I, ini kan child I, berarti dia parentnya adalah si H. Ya, gitu. Kemudian child dari A, ya, anak dari A adalah si B dan si C. Gitu, ya. Sibling dari F, ya, artinya kembarannya dia satu level di antara dia yang sama berarti G dan H. Gitu ya. Size-nya ada 9. Cara hitungnya dari mana? Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua not dihitung simpulnya ya. Kemudian height-nya di sini 3/4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian root-nya adalah A ya tetap ya. Leaf ya, daun itu berarti si ini yang terakhir, si hijau ini. D, E, F, G, I. H ini nggak termasuk karena dia punya child ya, punya anak, si I. Degree-nya ya, degree dari C itu adalah 3. Degree dari C. Gimana caranya? Ini ya, degree. Ada 3 ya. Seperti itu. Oke. Ini contoh lain lagi di dalam tree, dia bisa mempresentasikan sebuah hierarki. Katakan di dalam suatu perusahaan memiliki struktur organisasi ya. Ada namanya electronics RS. Nah, di sini dia punya bagian-bagian ya atau punya divisi. Ada R&D, ada sales, ada purchasing sama manufacture ya. Nah, di sini si sales ini dia terbagi menjadi 2, ada domestik sama internasional.
Nah, kalau manufacturing di sini ada TV, dia bisa ada CD, ada tuner. Ya, internasional ini dia bagi ke beberapa negara. Ada Kanada, Amerika, overseas. Overseas berarti yang versi luar negerinya dia siapa? Oh, ada Afrika, Europe, sama Asia, sama Australia. Nah, makanya di sini kita bisa lihat udah gambarannya ini ternyata yang paling terakhir adalah si leaf ya, daunnya. Dia child-nya. Ini pun jadi child sebenarnya si Kanada sama si Amerika. Dari anaknya si internasional gitu ya. Cara bacanya gitu. Oke. Kalau di dalam sebuah buku contohnya sama ya, ada student guide di sini, ada overview, ada grading, ada environment sama programming sama support code. Di grading ini kita lihat berdasarkan latihan, PR sama si program yang dijalankan, misalkan seperti itu. Sama ya. Ini istilah-istilahnya ya, istilah-istilah umum yang tadi kita sudah pelajari. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi, teman-teman? Atau kecepatan menjelaskannya? Gimana? Aman ya? Oke. Kurang lebih cukup paham ya. Nah, kalau kita lihat secara rekursif, dia nggak jauh beda ya sebenarnya. Jadi sebenarnya subtree itu juga bagian dari tree. Di sini ada pertanyaan ya. Ada namanya istilahnya first child atau next sibling ya. Nanti bisa baca satu-satu. Nah, ini bisa kita bacanya macam-macam. Ada yang sifatnya dari atas ke bawah ya. Ini kan atas ke bawah nih. Ya, atas ke bawah. Nah, ini kalau di sini berarti dia nyamping. Modelnya nyamping gini. Ya, atau ini menurun ya, gitu. Itu sah-sah aja, boleh aja kata. Jadi tergantung penggambarannya, kalau hemat tempat mungkin caranya menyamping, tapi kalau memang lebih mudah dibaca itu biasanya dari atas ke bawah ya. Ini untuk representasinya aja antara first child sama next sibling. Nah, kalau binary tree artinya dia punya dua kali pohon ya. Derajatnya itu dia degree-nya maksimum dua ya, kayak ini ya, satu dua. Ini satu dua, satu dua. Kalau tiga dia beda lagi nanti, bukan binary sebutnya ya. Nah, ini seperti ini dua ya sama. Nah, ini ada contoh. Nah, kalau binary not dalam Java kurang lebih gambarannya dia rekursif seperti ini ya. Ada elemen A, ada binary node, si A ini dijadikan binary, tapi di bagian kiri, kemudian di bagian kanan juga ada. Nah, di sini binary tree, maaf, identity tree di sini juga ya, lainnya dari binary tree, kita ada sebutnya namanya root node ya, dia bisa mengakses tree awalnya. Nah, di sini ada A, B, C, ya, D, E, F, G, H, I, J di sini. Ini udah masing-masing punya hitungan. A ini punya nilai 1, B ini punya nilai 2, 3 ini punya ya. Nah, ini contoh binarinya. Di sini ada root, dia punya left child sama right child. Si B dan si C. Si B ini punya anak lagi, si C ini punya anak lagi ya. Seperti ini. Daunnya adalah si HIJK ya.
Nah, seperti ini perhitungannya untuk contoh binary tree. Oke, kalau kita lihat di program, nah contohnya di sini ada source code, ada publication tree. Dia ini bisa insert, bisa view, bisa order. Ya, saya jalanin dulu aja biar ada gambarannya. Yes. Contoh ada binary tree. Oh, agak ini ya, ada kendala. Bentar. Nah, binary tree di sini kita lihat ada input, view, sama exit. Ya, misalkan saya masukkan satu, saya input, kemudian saya klik dua, berarti pre-ordernya itu adalah satu. Kemudian saya input lagi, misalnya 5. Berarti 5 di kanan satu. Ya, jadi modelnya tuh siapa duluan ya. 5 di kanannya ada nilai satu. Kemudian kita input lagi, ada 4. 4 di kiri 5. Artinya si 5 ini satu level dengan si 4 ya. Kemudian titik 2. Nah, seperti ini nanti. 1, 5, 4. Jadi dia bersusun. Tadi kan kita masukin 1 dulu, 5 dulu baru 4 gitu ya. Ini contoh dari tree aja kalau di gambaran untuk Java. Jadi di sini sama ya, kita input manual, kita pakai scanner. Ini memang agak susah sih. Ini rumusnya, makanya ini jarang sekali digunakan di Java. Kalau untuk skala perusahaan kecil, biasanya perusahaan besar baru bisa pakai ini. Ini pun biasanya diperuntukkan untuk manufaktur ya, untuk melihat divisi dan lain-lain. Karena emang logikanya ini cukup sulit ya kalau untuk kayak kita yang belajarnya mungkin nggak seserius mereka ya. Biasanya di perusahaan itu lebih complicated. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita masuk ke pertemuan berikutnya. Untuk source code-nya nanti saya taruh di e-learning.
Itu saya taruh di note teman-teman yang coba masukkan. Ini untuk yang ADT. Ini untuk yang tri ya. Ada pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut? Kira-kira cukup bisa dipahamin nggak? Oke, aman ya. Oke, kita break dulu ya sebelum ke pertemuan berikutnya. Kita break 5 menit. Teman-teman bisa silakan bisa istirahat terlebih dulu yang mau minum.
Mulai lagi ya, teman-teman ya. Udah standby, teman-teman? Boleh on cam untuk teman-teman? Halo? Udah pada standby belum? Coba on cam deh, biar nanti enak saya sharingnya. Udah ada yang standby belum nih teman-teman? Nggak ada info ya? Nggak ada yang respon? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa on cam, bisa dari handphone ya. Oke, nggak apa-apa. On cam aja teman-teman. Jadi saya bisa lihat ya. Kalau gini kan saya nggak tahu nih kalian lagi ada di tempat atau enggak gitu ya. Atau misalnya kalian lagi kemana, cuman aktif di Zoom doang tapi nggak nyimak sama sekali gitu ya. Oke, eh, di pertemuan berikutnya, untuk pertemuan 12 ya, saya share untuk hari ini. Insya Allah materinya terkait teknik searching atau pencarian. Jadi kita bikin formula pencarian, logika algoritmanya yang ada di pemrograman Java ya. Nah, di sini kalau searching mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah tahu atau familiar. Kalau misalnya di komputer itu kita seringnya Control F ya. Kalau di Java, di sini kita bisa pakai rumus logika algoritmanya. Sebelum ke praktek, saya lihatkan bahwa di sini searching itu artinya kita punya data ya, katakan sekumpulan data atau informasi, atau kita sebutnya itu retrieval information, tapi kita pencariannya dengan teknik searching. Nah, nanti kita cari datanya ini, kita telusuri setiap satu persatu data, tapi menggunakan logika algoritmanya. Biasanya kalau kita pakai array atau yang ada di memori ya, kemarin kita sempat belajar array, itu ada yang sifatnya external storage atau di internal storage. Kalau external storage misalnya kalau kalian punya USB atau hard disk ya, misalkan 1 tera, di situ banyak sekali data, kalian cari pelakuan pencariannya nanti melewati teknik filtering atau searching ya di sini. Nah, searching itu dia terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada sequential search. Nah, sequential di sini berarti teknik pencariannya itu memang ada di dalam array. Bisa satu dimensi ataupun lebih dari satu dimensi, 2 dimensi atau multidimensi di sini. Nah, nanti kalau kita searching, kita nggak perlu mengurutkan data terlebih dahulu. Artinya secara random pun kita bisa cari. Enaknya gitu kalau pakai searching. Kalau filtering artinya kita mengurutkan terlebih dulu dari terkecil ke besar ya, ascending to descending, atau sebaliknya, descending to ascending gitu. Kemungkinan ya di sini atau best case-nya, kemungkinan terbaiknya best case kalau memang terletak di indeks array terdepan itu paling gampang dicari.
Jadi waktunya itu bisa minimal kita pencariannya. Tapi kalau dia datanya yang kita cari itu ada ribuan, bahkan ratusan ribu, jutaan, itu worst case-nya kita bisa butuh beberapa detik untuk mendapatkan elemen yang kita cari. Ya. Ini contoh dari sequential search. Teman-teman bisa lihat di sini indeksnya kita mulai dari angka 0. Nah, angka 0 di sini indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian value-nya di sini secara random ada nilai 8, 10, 6, minus 2 ya. Misalnya alamatnya di sini 21DA, DB, DC dan seterusnya. Kemudian program yang akan diminta data yang dicari di sini misalnya 6. Ya. 6 ini berarti ada di indeks ke-2 ya di sini. Kalau dia ada, maka dia tulis di sini statementnya ada. Tapi kalau dia nggak ada, maka dia tulisannya tidak ada. Ya. Nah, di sini selain sequential search, di sini ada namanya binary search. Kalau binary search dia dilihat dulu ya, diurutkan, kemudian kunci pencariannya apa. Nah, prinsip pencarian biner ya bisa dilihat di sini cara-caranya. Dia posisi awal ditambah posisi akhir dibagi 2. Artinya kita kayak seperti mencari nilai tengah ya di sini. Ilustrasinya contohnya di sini saya ingin mencari data nilai 17. 17 ini ada di indeks ke-5. Ya, karena 17 ini lebih besar dari si 15 ya yang sebelumnya ini data tengah, maka di sini tengah ditambah 1. Jadi kita lihat di sini ya. Kita urutkan lagi di sini 15, 17, 23 A dan B. Ya. Karena 17 itu lebih kecil dari 23 data tengah, maka dikurang 1. A sama dengan B sama dengan C. Nah, makanya 17 ada di tengah-tengah. Sini. Nah, ada istilahnya interpolasi ya, interpolasi search di sini. Dia tekniknya sudah terurut berdasarkan kunci tertentu. Ya, ini agak rumus juga, tapi ini interpolasi jarang digunain. Nah, ini jarang digunain di sini karena memang untuk perhitungan di Java-nya kita jarang ya untuk kasus-kasus tertentu interpolasi nggak sering digunain. Nah, di sini kasus dari interpolasi contohnya, misalkan kalau kalian pernah ke Gramedia, kalian pernah ketemu kan di monitor Gramedia untuk pencariannya ada kode, judul buku, sama pengarang. Nah, kita bahasakan di sini pencarian ini berdasarkan kode. Kodenya kan nggak urut. Judulnya juga nggak urut, pengarangnya juga tidak terurut. Nah, di sini kita coba tes. Ya. Ini ada source code-nya, saya sudah sertakan di slide. Nanti kalian bisa copy paste ya. Ini saya langsung ke praktek aja deh ya. Nah, oke. Misalnya saya yang sequential search dulu deh. Nah, masukkan jumlah data. Misalkan saya input di sini 2. Mau diinput oleh user atau si program. Misalkan kita pilih user. Data pertamanya apa? Misalnya buku Harry Potter. Misalkan. Oke, dia nggak nerima. Ya. Kenapa? Karena di sini dia bacanya adalah integer. Ya. Saya ulangi. Input oleh user, data ke-1-nya misalnya nilainya 20. Data keduanya ini 30. Input data yang dicari, saya mau nyari nilai apa? Misalnya 25, ada nggak? Nah,
di antara 20 sama 30, saya nggak ketemu nih nilai 25. Makanya dia bilang data tidak ditemukan. Nah, kalau misalnya jumlah datanya 2, diinput oleh program, saya pilih. Program ini punya nilai 6 sama 2. Saya mau cari nilai 6, misalkan. Atau 2 deh. Nah, 2 ini kalau di posisi 6, dia nggak ketemu, nggak sinkron. Tapi kalau pencariannya itu saya nilai 2, berarti data ketemu di sini. Ya. Ini dia pakai switch ya, switch case. Kalau switch case berarti kita udah pantek ya di dalam codingan. Ini case 2. Cuman dia pakai di sini array ya, data A. Nah, seperti ini. Jadi selama dia ketemu jumlah datanya, maka dia true ya. Temu sama dengan true. Tapi kalau tidak, maka di sini kita bisa cetak data tidak ketemu atau belum ketemu. Ya. Ini untuk contoh sekuensial, artinya dia terurut. Mau yang nilai mana dulu, data ke satu udah pasti 6, data kedua udah pasti 2. Kalau misalnya binary, ya, di sini, oke, lagi running. Nah, masukkan string yang dicari, misalnya 4. Nah, ditemukan 4. Nah, memang dia binary ya, ada 2. Contohnya di sini. Oke, ini ada hitungan batas atas, batas bawah. Dibagi 2, artinya dia kalau binary itu selalu dibagi 2 karena 2 nilai menjadi 1 ya. Nah, kalau yang ini sederhananya. Ini udah terpantek di program. Misalnya kunci 26 itu berada di indeks 6. Dia langsung menyimpulkan di sini ya. Padahal kita di sini cuman pakai ini ya, IJKL. Nah, 6 ini dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 26 ini berarti di indeks 6. 78 berarti ada di indeks ke 13. 39, di sini ada nggak 39? Nggak ada ya. Dia ada di sini indeks -1, artinya kebalikannya. Ya, kayak gitu. Oke, gimana teman-teman? Cukup paham nggak untuk ini? Aman nggak kira-kira? Sebenarnya kurang lebih ya kalau pencarian ya seperti kita kayak Control F, tapi kalau di sini kita pencariannya langsung kita tunjuk dia ada di array keberapa. Ya, semakin banyaknya data ya jumlahnya ribuan, ratusan, jutaan ya di situ tergantung nanti spesifikasi dari si komputer ataupun dari logika algoritma yang kalian pakai. Kalau logikanya itu muter-muter artinya returnnya itu nggak jelas ya, maka akan terus lama ya, dia akan mencari sampai ketemu. Itu nggak enaknya di situ, makanya logikanya harus dipertajam dulu, baru nanti dia bisa menghemat waktu ketika pencarian. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, ada Alexander Siregar ya, ikut kelas. Teman-teman udah ikut program Bangkit nggak? Atau Google Foundation?
kita lagi buka Google Foundation, kemudian ada program Bangkit ya. Kemudian ada yang terakhir itu kita AWS ya, dari decoding ya, Amazon. Dari Amazon kalian coba ikut deh. Di situ ada beasiswa Amazon. Bangkit itu buka sampai tanggal 31. Jadi kalian coba langsung daftar aja via Bitly yang kemarin tuh, ada di kolom Google Form, di situ ada. Jadi nggak perlu lapor ke Ibu Lina lagi. Kalian langsung isi di situ, nanti masuk ke database-nya mereka. Gitu. Bu Lina itu Google Foundation, tapi nggak tahu deh kalau Bangkit ini setahu saya sih masih buka ya tanggal 31 kalau nggak salah. Ya. Terus yang AWS coba kalian daftar aja. Kita insya Allah kalau di pertemuan materi algoritma ini minggu depan udah dua ya. Dua dua pertemuan lagi ya, pertemuan 13 dan 14, setelah itu UAS ya. Saya mungkin nanti akan ambil cuti di pertengahan Januari atau akhir Januari insya Allah, karena untuk persiapan HPL ya, untuk melahirkan. Minta doanya juga dari teman-teman semuanya, semoga lancar persalinannya. Kemudian nantinya setelah itu saya akan fokus jalanin untuk materi berikutnya ya. Di Data Science Club juga insya Allah saya hidupin kembali ya, lebih aktif lagi. Jadi teman-teman nanti coba join. Kalau ada lomba silahkan daftar, apalagi kan kalian kan di informatika ya. Saya pengasuhnya dari informatika ini mendukung penuh. Jadi kalau misalnya kalian butuh surat tugas, surat referensi dari Prof. Ono Purbo, nanti saya yang mintakan ya sama Pak Rektor. Nanti insya Allah saya diskusi untuk mempermudah kalian mau ikut lomba, saya dukung langsung. Kalaupun nanti ada budget-budget tertentu, bisa didiskusiin ke saya dulu ya, selaku Kaprodi. Nanti kalian bisa mengikutinya dengan teratur, jadi nggak ada beban, oh nih kurang di budgeting, atau kurang di surat referensi dari dosen. Seperti itu, nanti nggak apa-apa, japri saya aja ya, saya buka WA selalu sampai jam 9 malam ya, di atas jam 9 saya balasnya besok gitu ya. Jadi kalau malam saya batasin sampai jam 9 malam aja, selebihnya saya balas besok paginya. Mungkin itu ya. Alhamdulillah ya, kemarin kita juga dari informatika itu ada Heidi. Heidi dia masuk untuk magang, program magang ya. Mungkin yang di semester 5 menuju semester 6 udah siap-siap buat magang di perusahaan atau software house ya, perusahaan IT. Kita ada beberapa relasi kerjasama, alhamdulillah banyak ya. Entah itu dari Google Foundation, ada yang dari software house ya, ada SQSeed, ada macam-macam ya. Kemudian kalau dari pemerintahan kita udah ada Kominfo ya. Kebetulan direksi dari ITTS juga itu salah satu dari Kominfo juga ya, Kominfo Tangsel. Juga ada Prof. Ono, relasinya banyak. Juga satu lagi dari Ibu Airin ya, dari Ibu Yayasan. Ibu Airin nanti akan bantu kita, kita mau magang di mana nanti ya, dia ngasih referensi ini perusahaan-perusahaan yang ada di Tangsel ataupun yang ada di beberapa kota yang terdekat dari kota kalian ya, karena kan kita kan ada di luar kota juga gitu. Kalau di Jogja banyak ya, ITTS punya anak perusahaan beberapa ya, ada TMS Selindo, ada ZE ya, ada Zeta dan seterusnya ya. Atau kalian mau magang di kampus juga bisa, misalnya kampus yang udah berdiri lama, misalnya di Amikom, kalian cari tahu. Tapi biasanya kurang related kalau di kampus. Lebih enak sih perusahaan. Jadi ilmunya kalian banyak yang kalian dapat. Tetap rendah hati kalau misalnya kalian nanti magang ya. Ini nggak apa-apa ya, omongan sedikit. Intinya kalau kita magang itu
kita jangan merasa sok pinter. Ah, saya udah ngerti ini, Bu. Saya udah ngerti ini, Pak. Gitu. Nggak boleh kayak gitu. Tetap kita rendah hati, tapi jangan rendah diri juga. Ya, rendah hati dalam artian kita rendah ilmu, kita cari ilmu bukan untuk menunjukkan skill kita ini kita udah bisa apa. Gitu. Jadi tetap kita belajar dari orang-orang yang udah berpengalaman, entah itu mereka udah senior ataupun masih mungkin ya umurnya di bawah kita, nggak apa-apa kita belajar dari yang muda juga nggak ada yang salah gitu. Itu satu ya. Insya Allah nanti ada mata kuliah etika profesi, nanti kalian diajarkan bagaimana public speaking dan lain-lain, bagaimana beretika di kantor, etika sesama profesi atau beda profesi dan seterusnya gitu. Itu ada program-program tertentu yang ada di TTS. Oke, mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri dari teman-teman? Amin. Ini aman? Amin, aman. Oke, oke, nggak ada ya. Bisa saya akhiri terlebih dahulu ya. Ini udah setengah 12, siap-siap untuk sholat. Alhamdulillah. Ya, oke, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan ya. Lagi musim hujan gini, pilek batuk udah pasti ya teman-teman. Insya Allah nanti tahun depan ya di Januari kita pertemuan terakhir ya untuk materi ke-13 dan 14 ya. Kemudian nanti UTS-nya UAS-nya udah saya majuin ya, saya buka nanti untuk soal-soalnya di e-learning. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Alexander. Pak Alexander Siregar. Oke. Makasih buat Elni, teman-teman Salman, Fion ya, sama Alfiansyah.